Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton presentasi tugas kuliah ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Asma Ranti dan dua rekan saya. Saya Monica Prastiwi. Saya Devariansa. Kami dari kelompok 3. Pada awal-awal pertemuan sebelumnya, kami berencana membuat proyek perangkat lunak bernama aplikasi FindMino, di mana aplikasi ini digunakan untuk mencari barang yang hilang. Karena masih banyak yang sering kehilangan barang yang berukuran kecil seperti kunci motor, dompet, handphone di kehidupan sehari-hari, maka barang tersebut akan diberikan sebuah chip yang ditanam atau ditempelkan, sehingganya kami perlu memahami sistem kerja dari chip tersebut untuk diintegrasikan ke aplikasi yang kami buat. Namun, karena sudah melibatkan perancangan perangkat keras juga, jadi kami belum begitu memahami bagaimana rancangan aplikasi itu. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi baru yang sudah kami buat, namun belum selesai secara sempurna, yaitu aplikasi yang bernama Pesantren Apps. Aplikasi yang berbasis Android yang diintegrasikan dengan API. Apa itu Pesantren Apps dan rancangannya bagaimana akan kami jelaskan pada video ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada Devariansyah untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas pembukaan dari Asmaranti. Di sini saya akan menjelaskan. Pertama-tama, perkenalkan dulu nama saya Devariansa. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang perancangan aplikasi Pesantren Apps, tujuan aplikasi serta isu-isu yang dibicarakan terkait perancangan aplikasi ini. Eh, Bicara mengenai pesantren, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan keilmuan peserta didik. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan akses informasi mengenai pesantren semakin meningkat. Melihat peluang tersebut, kami memandang perlu untuk merancang dan mengembangkan aplikasi pesantren apps sebagai solusi modern untuk memudahkan masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi mengenai pesantren di Indonesia. Hingga saat ini, masih terdapat keterbatasan akses informasi secara cepat dan akurat terkait dengan data pesantren. Oleh karena itu, pesantren apps hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut dengan menyajikan informasi yang terverifikasi dan terupdate secara berkala. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi sumber informasi secara handal bagi masyarakat, calon santri, dan pihak-pihak yang tertarik dengan dunia pesantren di Indonesia. Pencarian informasi pesantren agar dapat dengan cepat dan mudah menemukan tujuan lain, yaitu memperluas akses informasi pesantren, mendukung transparansi dan akuntabilitas, memvalidasi keputusan pemilihan pesantren, dan tujuan terakhir untuk mendorong penggunaan teknologi dalam pencarian pesantren. Adapun rumusan masalah atau isu-isu yang kami bicarakan selanjutnya adalah bagaimana merancang antarmuka pengguna atau UI UX yang intuitif dan mudah digunakan pada pesantren apps untuk memastikan kenyamanan penggunaan dalam mencari informasi pesantren. Bagaimana mengintegrasikan API dengan pesantren apps agar dapat mengambil dan menampilkan data pesantren secara akurat. Sorry. Pesantren dengan pesantren apps agar dapat mengambil dan menampilkan data pesantren secara akurat dan real time. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan dan pengolahan data pesantren melalui API, serta bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Bagaimana mengimplementasikan fitur pencarian yang efisien dan efektif dalam pesantren apps, sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan.
Oke, kita di sini akan masuk ke landasan topik, ke landasan teori. Maaf, maksudnya agar kita mengerti topik-topik yang akan dibahas selanjutnya perlu kita ketahui terlebih dahulu pengetahuan umum terhadap isu-isu yang kami bawakan. Mata kuliah kita adalah rekayasa perangkat lunak, teman-teman, di mana perangkat lunak itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem operasi dan sistem aplikasi. Perangkat lunak yang kami buat adalah sistem aplikasi yang mana aplikasi tersebut bernama Pesantren Apps, sedangkan sistem aplikasi tersebut memilih sistem operasi berbasis Android. Sistem ap- Sistem operasi Android adalah sebuah platform perangkat lunak yang dikembangkan oleh Open Handset Alliance atau OAH di bawah kepemimpinan Google. Android dirancang khusus untuk perangkat seluler seperti ponsel cerdas, tablet, televisi pintar, dan perangkat wearable. Sekedar informasi, sejarah Android dimulai pada tahun 2003 ketika Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sir, dan Chris White mendirikan perusahaan Android mendirikan perusahaan Android Inc. Mereka berusaha mengembangkan sistem operasi yang dapat mengelola perangkat seluler dengan lebih baik. Pada tahun 2005, Google mengakuisisi Android Inc. membawa Andy Rubin ke dalam tim pengembangan Android di bawah bendera Google. Kemudian untuk pengembangan aplikasi ini, kami menggunakan Android Studio dengan bahasa Java. Android Studio adalah aplikasi yang menyediakan seperangkat alat pengembangan yang kuat untuk membantu pengembang dalam proses perkodean, debugging, dan pengujian aplikasi. Java di Android Studio digunakan untuk membuat aplikasi Android yang mencakup sebagai fitur mulai dari antarmuka pengguna atau UI hingga logika bisnis dan interaksi dengan server. Selain itu, Java di Android Studio bertanggung jawab untuk menangani komunikasi dengan server melalui protokol jaringan seperti HTTP, Retrofit, dan Volley yang adalah dua pustaka populer dalam lingkungan Android yang membantu permudah dan mempercepat proses komunikasi jaringan. Lalu, terkait dengan API atau Application Programming Interface adalah kumpulan aturan dan protokol yang memungkinkan satu perangkat lunak berinteraksi dengan yang lain. API memungkinkan aplikasi atau sistem atau berkomunikasi dan berbagi data atau fungsionalitas dengan sistem atau aplikasi detail implementasi internal dari masing-masing. Sehingga melalui API, kami mengambil data yang disimpan dalam format JSON. JSON adalah JavaScript Object Notation, adalah format pertukaran data yang ringan dan mudah dibaca oleh manusia. JSON sering digunakan untuk mentransfer antar aplikasi. Ada JSON array adalah salah satu struktur data dalam format JSON. JSON array adalah kumpulan nilai-nilai yang ditempatkan di dalam tanda kurung siku. Setiap nilai dalam array dipisahkan oleh koma. Array ini dapat berisi tipe data apapun, termasuk string, angka, objek, JSON array, boolean, atau null. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, moderator. Saya akan menjelaskan bagian metode penelitian, di mana untuk pengumpulan data pada proyek aplikasi pesantren berbasis Android. Aplikasi ini datanya kami ambil melalui API, sehingga data akan real-time dan terus terupdate menyesuaikan data yang ada pada database Kementerian Agama di Indonesia. Dengan memperoleh data dari Kemenak ini menyediakan database pesantren di seluruh Indonesia, maka data ini akan dibilang akurat dan terpercaya. Selanjutnya, kami paparkan analisis kebutuhan
yang kami tuangkan ke dalam bentuk tabel ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Secara fungsional, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak di aplikasi pesantren apps ini ada 5, yaitu di sini terdapat kode dan deskripsi, teman-teman. Kode SKPL F1 salah satunya ini adalah singkatan dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak fungsional 1. Yang pertama adalah pencarian pesantren yang memungkinkan pengguna harus dapat melakukan pencarian pesantren berdasarkan lokasi, jenis program pendidikan, atau kriteria khusus lainnya, seperti alamat, nama kiai, atau nama pesantren itu sendiri. Kemudian ada informasi detail pesantren. Aplikasi ini harus menyediakan informasi terperinci tentang pesantren, seperti fasilitas yang tersedia, program pendidikan, kurikulum, biaya, dan informasi kontak. Kemudian ada peta lokasi pesantren, ada sistem feedback dan ulasan, dan integrasi media sosial media di aplikasi kami nantinya. Itu untuk kebutuhan fungsional. Sedangkan pada kebutuhan non-fungsional, terdapat banyak parameter, saya sebutkan salah satunya untuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak non-fungsional 1. Salah satunya adalah kinerja atau performance-nya. Kinerja yang dimaksud adalah waktu respon. Diharapkan aplikasi kami maksimal 2 detik untuk menampilkan hasil pencarian. Kemudian untuk kemampuan skalabilitasnya, aplikasi kami diharapkan dapat menangani pertumbuhan pengguna tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Oke, langsung pada perancangan sistem. Pada bagian perancangan sistem ada beberapa poin yang menggambarkan rancangan sistem dari aplikasi pesantren apps. Mulai dari konsep rancangan, model proses yang kami gunakan, use case diagram, diagram activity, class diagram, dan integrasi API dalam pengembangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai konsep dari aplikasi ini, mungkin singkatnya, pesantren apps adalah sebuah aplikasi inovatif yang kami rancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi terkait pesantren di seluruh Indonesia. Pertama-tama, fokus utama pesantren apps adalah memberikan kemampuan pencarian pesantren yang akurat karena datanya dari Kemenak Indonesia. Selanjutnya, pesantren apps ini akan menyajikan informasi yang rinci tentunya mengenai setiap pesantren yang terdaftar. Selain itu, aplikasi ini juga akan memfasilitasi interaksi antar pengguna melalui fitur ulasan dan penilaian, sehingga pengguna akan lebih puas akan penggunaan aplikasi ini. Nah, dalam hal arsitekturnya, integrasi dengan API pesantren menjadi kunci, di mana data yang diperoleh secara real-time akan memberikan pengguna pengalaman yang lebih aktual dan terpercaya. Dan pada tingkat interface pengguna atau UI-nya juga, pesantren apps ini akan memiliki layout yang bersih dan responsif, namun tetap informatif. Langsung pada model proses dari pengembangan aplikasi, tentunya untuk setiap pengembangan, perencanaan, atau pembuatan aplikasi itu terdapat model proses. Model proses dari pengembangan aplikasi ini sendiri menggunakan model atau metode waterfall. Jadi metode waterfall adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan berurutan, bertahap. Dalam model ini, setiap fase pengembangan harus selesai sebelum memulai fase berikutnya. Jadi tahap pertama harus selesai, lalu bisa melakukan tahap kedua atau selanjutnya. Pada tahap-tahap
waterfall ini sudah kami jelaskan di sini. Terdapat tahap requirement atau kebutuhan, yaitu tahap awal di mana kebutuhan dan persyaratan sistem dianalisis dan didokumentasikan secara menyeluruh. Kemudian ada tahap desain, berfokus pada perancangan arsitektur sistem, struktur data, interface pengguna, dan desain modul. Kemudian ada tahap implementasi. Tahap implementasi ini dilakukan ketika desain sudah selesai dilakukan. Proses pengembangan ini sesuai dengan desain yang telah dibuat atau tidak, maka jika sudah sesuai akan diterapkan pada bagian implementasi. Nah, yang akan dilakukan setelah implementasi adalah testing atau pengujian sebelum aplikasi ini digunakan secara umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap bagian sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasinya. Ada bagian deployment. Jadi, aplikasi ini akan diterapkan atau diimplementasikan secara penuh atau secara umum setelah melakukan tahap pengujian. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan atau maintenance. Maintenance ini dilakukan oleh semua metode karena pemeliharaan ini sangat diperlukan untuk memperbaiki bug, untuk memperbarui fungsionalitas, ataupun menanggapi perubahan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada rancangan lain berupa diagram, yaitu use case diagram. Pada bagian use case diagram terdapat terdapat diagram. Saya jelaskan dulu bahwa use case diagram adalah alat pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara sistem dan berbagai entitas atau pengguna dalam suatu konteks tertentu. Di sini, use case diagram ini lebih tepatnya menggambarkan interaksi yang dilakukan oleh pengguna dengan sistem. Yang dilakukan oleh pengguna atau user. Dalam hal ini, aktornya hanya terdapat user. Yang dilakukan oleh user adalah melakukan pencarian kata, melihat daftar provinsi, melihat daftar kabupaten, melihat daftar pesantren per kabupaten, melihat informasi detail pesantren, melihat informasi kontak pesantren, dan melihat peta lokasi pesantren. Ini bisa kami kembangkan nantinya untuk penambahan user. Selain user, misal ada admin atau pengguna lain seperti admin. Kemudian selanjutnya adalah diagram activity. Diagram activity adalah jenis diagram yang digunakan untuk memodelkan alur kerja atau aktivitas dalam suatu proses atau use case. Tujuan utama diagram aktivitas ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana suatu tindakan atau aktivitas dilaksanakan dalam suatu sistem atau proses tertentu. Jadi yang bisa dilakukan di dalam use case tadi, ini dituangkan dalam bentuk diagram activity, yang mana ada satu aktor, user, yang berinteraksi dengan aplikasi atau sistem. Jadi user ini, setiap user melakukan sebuah tindakan akan direspon oleh aplikasi. Contohnya seperti ini. Di sini ada simbol lingkaran pada awal. Itu menandakan aplikasi mulai dijalankan.
Kemudian masuk ke halaman utama aplikasi. Ini dilakukan oleh user. Nah, aplikasi atau sistem ini akan merespon berupa menampilkan halaman utama. Setelah itu, user aktor ini akan melakukan pencarian kata. Karena di situ ada fitur pencarian atau kolom pencarian, maka user akan melakukan pencarian kata. Jika pencarian kata dilakukan, maka user akan memasukkan kata kunci dan mengklik cari, ikon cari. Kemudian sistem akan menampilkan halaman daftar terkait pencarian. Sedangkan jika user tidak melakukan pencarian, karena setelah bagian pencarian di situ terdapat langsung tampilan daftar provinsi. Maka jika tidak melakukan pencarian, maka user akan mengklik provinsi yang dipilih dan menampilkan halaman daftar kabupaten. Kemudian setelah kabupaten dipilih, maka aplikasi akan menampilkan halaman daftar pesantren per kabupaten. Begitupun ketika pesantren dipilih, maka aplikasi akan menampilkan halaman detail informasi pesantren. Oh ya, sebelumnya pada saat user menggunakan fitur pencarian, maka aplikasi akan menampilkan halaman daftar terkait pencarian dan langsung diarahkan pada pada tampilan pesantren. Maka user langsung bisa melakukan mengklik pesantren yang dipilih. Kemudian setelah pesantren itu dipilih, aplikasi akan menampilkan halaman detail informasi pesantren dan user bisa melihat peta. Setelah peta diklik, maka akan menampilkan halaman peta lokasi pesantren. Nah, ini simbol untuk mengakhiri proses di aplikasi. Selanjutnya adalah diagram kelas yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Monica. Baik, saya akan melanjutkan diagram kelas pada perancangan sistem pesantren apps atau aplikasi pesantren. Diagram kelas adalah salah satu jenis diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur statis suatu sistem perangkat lunak. Diagram ini memberikan pandangan menyeluruh tentang entitas-entitas utama dan atribut, lalu perilaku kelas-kelas dalam suatu sistem. Pada diagram kelas atau kelas diagram, entitas utama yang diwakili adalah kelas. Kelas merupakan abstraksi dari objek-objek dalam sistem yang memiliki atribut dan perilaku tertentu. Setiap kelas direpresentasikan dalam bentuk persegi panjang dengan 3 bagian utama. Bagian yang berisi nama kelas, atribut-atribut kelas, dan berisi metode atau operasi yang digunakan atau dilakukan oleh kelas tersebut. Pada diagram kelas perancangan sistem pesantren apps, di sini kami memiliki diagram kelas pencarian pesantren atau tampilan utama pada pencarian pesantren. Pada tampilan pencarian pesantren memiliki atribut search by keyword atau pencarian pesantren pada tampilan utama, lalu akan dialihkan ke get provinsi list atau jika tidak menggunakan search by keyword bisa langsung ke provinsi list untuk mencari pesantren pada provinsi tersebut. Pencarian pesantren akan dialihkan atau dihubungkan ke provinsi. Pada provinsi memiliki atribut ID provinsi, nama provinsi menggunakan string, dan get kabupaten list atau yang akan dialihkan langsung ke kabupaten pada provinsi tersebut.
Pada kabupaten, diagram kelas kabupaten memiliki atribut ID kabupaten, nama kabupaten, dan get pesantren. Maksudnya akan dihubungkan langsung ke data pesantren pada kabupaten tersebut. Pada diagram kelas pesantren atau data pesantren memiliki atribut ID pesantren, nama pesantren, lokasi, dan get detail info. Pada get detail info memiliki detail seperti gambar, ID pesantren, dan fasilitas informasi lebih lebih banyak atau tentang pesantren tersebut. Pada pesantren detail memiliki lokasi atau yang langsung dihubungkan pada lokasi pesantren tersebut menggunakan integrasi maps. Pada atribut pesantren location ada ID pesantren, latitude, longitude, dan show location yang akan diintegrasikan langsung pada maps. Selanjutnya pada perancangan sistem kami menggunakan integrasi API. API yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah Application Programming Interface. Pada API yang kami gunakan, kami menghubungkan menggunakan objek format JSON array yang diintegrasikan menggunakan model data atau model pesantren agar data terstruktur. Pada JSON array, kami menggunakan tipe data ID index array, yaitu menggunakan indeks untuk mengidentifikasi setiap elemen dimulai dari 0. Dan untuk elemen kedua menggunakan 1 dan seterusnya. Tipe data yang digunakan adalah string, angka, objek, array, boolean, dan null. Pada endpoint, saat berkomunikasi dengan API, JSON array sering digunakan untuk menyampaikan data terkait dengan suatu endpoint atau permintaan tertentu. Pada respon, banyak API untuk mengembalikan data dalam bentuk JSON array sebagai respons terhadap permintaan yang dilakukan oleh klien data. Data ini kemudian dapat diuraikan dan digunakan oleh aplikasi klien. Berikut adalah bagaimana kami menggunakan atau mengimplementasikan API pada aplikasi kami. Sebentar, di sini. Pada model pesantren application, di sini kami menggunakan perulangan for untuk mengambil data atau get data. Di sini kami pada pesantren activity kami menggunakan link API service atau base URL pesantren. Berikut adalah link API yang kami integrasikan pada aplikasi kami di Android Studio. Lalu selanjutnya, berikut adalah JSON array pada daftar provinsi yang kami gunakan dalam aplikasi pesantren, daftar provinsi, dan daftar kabupaten. Selanjutnya adalah implementasi aplikasi pesantren apps atau aplikasi pesantren aplikasi. Pada tampilan utama kami menggunakan search keyword atau pencari nama pesantren jika ingin mencari langsung pada nama pesantren tersebut. Jika tidak ingin mencari nama pesantren, kita bisa langsung cari provinsi sesuai kebutuhan user. Lalu
Jika diklik akan dialihkan langsung ke kabupaten, daftar kabupaten. Pada daftar kabupaten kita langsung dialihkan ke daftar pesantren pada kabupaten yang kita pilih. Pada daftar pesantren memiliki data nama pesantren, NSPP atau nomor statistik pondok pesantren, alamat, dan nama kiai atau nama penanggung jawab. Pada alamat pesantren, kita dapat mengintegrasikan dengan maps atau lokasi di sini. Pada integrasi lokasi memiliki ulasan atau umpan balik dari pengguna-pengguna yang sudah menggunakan aplikasi pesantren. Lalu pada ikon ini akan dialihkan langsung ke detail pesantren, yaitu terdiri dari nama pesantren, NSPP, dan data lainnya. Kesimpulan dari aplikasi pesantren atau pesantren apps yang kami gunakan, yang kami buat, adalah sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di lingkungan pesantren. Harapannya, aplikasi pesantren dapat membantu santri baru atau orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren. Mungkin itu saja, saya alihkan lagi kepada moderator. Baik, itu yang dapat kami sampaikan mengenai tugas akhir rekayasa perangkat lunak, yaitu aplikasi yang bernama Pesantren Apps dari kelompok kami. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.